Ya pemirsa, Anda menyaksikan program Japrikula bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dan saya ingin berbincang bersama dengan salah satu tenaga pendidik kita, guru ya. Ini yang ada di Kabupaten Cirebon, kebetulan beliau adalah Kepala SD Negeri 3 Panembahan. Ada Ibu Yaci ya. Bu Yaci ini mewakili rekan-rekan yang lain, Bu. Apa sih Bu keluh kesah keresahan dari para tenaga pendidik yang belum terrealisasi sampai saat ini, Bu Yaci? Baik Mbak Novi, terkait keluh kesah ini ya, tenaga pendidik, kebetulan yang saya rasakan di sini Mbak Novi, di sini kami kekurangan guru. Kekurangan guru. Di mana di sini juga kami kekurangan sarana prasarana juga. Nah di Dapodik kami ini ada 10 rombel tetapi ruangan kelas hanya 9. Begitu pula dengan tenaga pendidik. Baru ada 6 guru kelas, sementara yang kami perlukan itu kekurangan 4 guru kelas. 4 guru kelas lagi. Itulah keluh kesah kami, sehingga mau nggak mau saya juga ikut mengajar. Begitu untuk kelas-kelas yang memang yang gemuk, yang dibagi 2. Oke, baik. Kalau untuk perhatian dari pemerintah sendiri Bu, untuk sektor pendidikan ya, untuk sarana prasarana dan juga perhatian tenaga pendidik ya terkait kesejahteraan, sudah maksimal kan Ibu Yaci? Untuk maksimal mungkin masih agak jauh ya, tapi secara optimal saya coba optimalkan. Apa sih Bu yang Ibu rasakan juga nih Bu untuk kondisi bangunan-bangunan sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon? Kondisinya ini sangat memprihatinkan ya Mbak Novi, apalagi setelah ada kejadian ruang kelas yang ambruk itu saya terkadang khawatir juga, makanya ada di sini 3 ruangan kelas yang saya kosongkan dengan kondisi yang memang sangat memprihatinkan. Tidak layak untuk ABM pelajaran, betul. Sehingga kami di sini membuat kelas yang lain itu kami buat 2 shift begitu untuk kelas rendahnya begitu. Jadi di sini tidak kami pakai daripada nanti berakibat fatal. Seperti ya. apa? Plafonnya atau bocor atau gimana sih Bu? Plafonnya dan atapnya juga begitu. Jadi sudah ke bawah, sudah ambruk. Oh, sudah lapuk Bu? Sudah. Khawatir ya Bu ya? Khawatir, betul. Saat nanti kondisi cuaca tidak bersahabat ya Bu, takutnya nanti terjatuh ya Bu, Betul. roboh, Sekarang musim ambruk. hujan kan, jadi lembab, akhirnya kan lapuk dan ambruk khawatir. Boleh ditunjukkan Bu kondisi sekolah yang perlu mendapatkan perhatian ya Bu ya? Boleh. Sebenarnya itu bisa diperbaiki Bu? Oh bisa, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, kami sudah mengikuti aturan dari Dinas Pendidikan, mengisi link Sarpas yang sudah tersedia dan sudah saya isi. Tinggal saya menunggu tindak lanjut dari Dinas Pendidikan. Oke, harapannya lebih cepat ya Bu ya, agar nanti bisa ditempati anak-anak bisa belajar dengan maksimal lagi. Betul. Bu Yaci. Oke, ada 3 ya Bu? Ada 3 ini. Ada 3. Oh ini ya, ruangannya. Di dalamnya sangat. Oh ya, kita lihat dari sela-sela sini juga Bu ya. Betul. Oh itu ya. Oke, ini sejak kapan Bu tidak dipergunakan lagi dengan kondisi yang memprihatinkan ini Bu? Sebenarnya sudah lama, sudah 5 tahun. 5 tahunan. Belum ada ya Bu ya? Iya, Bu. Karena saya di sini baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Jadi masih adaptasi dulu, tapi tetap saya komunikasikan dulu dengan Dinas Pendidikan. Terkait kesejahteraan dari para tenaga pendidiknya bagaimana Ibu? Kesejahteraan di sini tenaga pendidiknya alhamdulillah sejahtera ya. Sejahtera, saya di sini ingin teman-teman guru ini mengajar dengan bahagia begitu. Dan alhamdulillah sejahteranya bahagia kalau di sini. Sejahteranya bahagia. Meskipun dengan sarana dan prasarana dan kekurangan guru, kami cobakan untuk di sini guru-guru mengajar dengan hati yang ikhlas. Oke, ini juga mungkin bisa diterapkan yang lainnya ya Bu ya, agar nanti bisa semangat lagi ya Bu untuk mencetak generasi muda nih, anak-anak hebat Kabupaten Cirebon Bu. Insya Allah. Perhatian juga kan sudah terus dilakukan oleh pemerintah ya Bu, dengan kemarin ada P3K yaitu tenaga pendidik Bu. Masih memang ada PR-nya. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada wakil rakyat kita akan bisa ditindaklanjuti ke pemerintah daerah? Yang ingin saya sampaikan sebagai kepala sekolah di sini kepada para pemangku kebijakan, kami di sini sebagai pelaksana tugas di kependidikan, khususnya di sekolah-sekolah dasar, memohon perhatiannya untuk pemenuhan dari P3K yang bisa masuk ke kami yang kekurangan tenaga pendidik begitu. Kemudian kami juga berharap semoga kepemimpinan yang sekarang ini bisa lebih maju, membuat Indonesia lebih maju lagi. Amin. Oke, dari soal perhatian perbaikan sarana prasarana ya Bu, bangunan sekolahnya,
Terus juga nanti anggaran kan besar ya Bu ya untuk sektor pendidikan kita Bu. Tinggal bagaimana memaksimalkan dari para pemangku kebijakan tersebut. Dinas pendidikan, wakil rakyat, dan juga dari pemerintah daerah ya Bu, kepala daerah kita ya. Oke, semoga nanti langsung direspon cepat ya Bu ya oleh Ketua DPR Kabupaten Cirebon. Nanti kita akan menyimak bagaimana nanti tanggapan beliau untuk perhatian ke sektor pendidikan khususnya untuk kesejahteraan para tenaga pendidik untuk warga Kabupaten Cirebon. Amin. Oke, sektor pendidikan menjadi sektor yang perlu mendapatkan perhatian karena ini penting juga ya Bu ya. Dari sektor pendidikan bisa melahirkan SDM yang berkualitas. Nah, saat ini kondisi di Kabupaten Cirebon ini untuk sektor pendidikan ini Bu sepertinya perlu mendapatkan perhatian lebih dari sarana prasarananya yang perlu peningkatan Ibu, tenaga pendidiknya juga. Bagaimana Ibu Ketua DPRD? Hari ini memang kita masih sangat membutuhkan sarana dan prasarana, terutama mengenai rehab sekolah, kemudian ruang kelas baru itu masih sangat dibutuhkan di Kabupaten Cirebon ini. Maka dari itu memang konsen sekali kita terhadap dua hal itu tadi. Nah, untuk tenaga pengajar juga, alhamdulillah kan kemarin itu sudah ada ini P3K ya, PPK itu sekitar pengangkatan 4.000 ya, 4.000 guru, dan kemarin alhamdulillah sudah sebagian besar itu diangkat P3K. Memang mungkin ada beberapa lagi ke depannya kita akan terus berusaha agar ada perhatian untuk tenaga pengajar khususnya guru. Ya, karena guru juga kan kita seperti ini bisa maju, kemudian juga kebetulan ibu saya juga guru. Oh, ini jadi mungkin lebih aware lagi nih Bu ya untuk memperjuangkan nasib tenaga pendidik kita. Masih banyak nih Bu ya, masih ribuan lagi yang belum kesejahteraannya diperhatikan Bu. Kalau untuk tenaga pengajar guru mungkin hanya beberapa ya, mungkin berapa puluh ya, berapa ratus gitu. Tapi sebagian besar sudah diangkat P3K. Ya. Karena ya memang itu menjadi sebuah kewajiban kita ya, karena yang namanya guru kan pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kita harus memprioritaskan, karena selain di rumah kan ya, kita belajar juga dari sekolah, dari guru. Kita menitipkan anak-anak kita kan pada guru. Jadi mudah-mudahan ke depan ya yang belum diangkat gitu kan ada kesempatan kembali, dan mudah-mudahan nanti lolos. Oke, PR jadi ini Bu. Masih ada PR untuk tenaga pendidiknya. Lalu anggaran kan besar ya Bu kalau sektor pendidikan nih Bu Ketua? Besar sekali. Oke, jadi kan mungkin bisa lebih ya Bu? Ya, jadi memang anggaran besar, kebutuhan juga kita besar. Oh, betul. Anggaran besar, kebutuhan besar. Kita juga mempunyai kurang lebih SD ya, 800. Kemudian masih memang ada yang di merger sih, SD itu ada yang di merger karena waktu itu ada yang kurang siswa juga. Tapi sebetulnya kita nih itu menjadi salah satu kendala kita tentunya ya, terkait siswa itu. Ada yang misalnya lulus SMP, kita kan untuk pendidikan itu kan rata-rata lama sekolah itu sampai kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Itu menjadi kendala apa nih sebetulnya yang harus kita perbaiki. Ternyata juga edukasi kepada orang tua, terus juga lingkungan sekitar itu perlu. Jadi melihat misalnya orang tuanya kerja lulus SMP, udahlah cari uang aja kan, ada gitu, ada mindsetnya itu yang harus kita rubah. Jadi memang faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap siswa ini
melanjutkan atau tidak selain faktor ekonomi tentunya. Oke, Ibu Ketua ini konsen untuk dunia pendidikan, jadi akan memperhatikan untuk kondisi bangunan-bangunan sekolah juga nih Bu, yang Ibu tahu. Pernah kita ngobrol juga karena perlu ya Bu ya, ini perbaikan-perbaikan agar siswa juga nyaman Bu belajar. Jangan sampai terjadi, tapi untuk infrastruktur ini sendiri ya, jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemarin itu sekolah ambruk Iya. gitu kan, jangan sampai gitu. Jadi harus juga nanti dari dinas terkait harus juga memperhatikan kualitas nanti bangunan, Kualitas bangunan. lain gitu kan. Apalagi dihuninya kan oleh siswa-siswa belajar gitu kan, banyak banyak orang kan di situ. Jangan sampai terjadi lagi hal yang seperti kemarin. Kita juga sangat prihatin juga ya, tiba-tiba ambruknya sekolah. Lagi saat belajar ya, Bu? Saat belajar ambruk sekolah, terus ada yang Terluka ya Bu. gitu, dilarikan ke rumah sakit dan lain-lain. Jangan sampai akhirnya kita nih sekolah nih menjadi tidak nyaman. Itu harus menjadi rumah kedua gitu ya Bu Ketua. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana Ibu Ketua? Koordinasi baik ya, cukup baik, dan mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Jadi terkait infrastruktur, kita juga kan tidak hanya mengandalkan APBD kabupaten saja, tapi mudah-mudahan bisa dibantu juga dengan provinsi untuk rehab, ruang kelas baru dan lain-lain, karena memang kita sangat membutuhkan itu gitu. Seperti itu. Oke, mutu pendidikan Kabupaten ini semoga semakin meningkat lagi ya Bu. Oke, silakan Ibu sampaikan kepada anak-anak hebat di Cirebon. Anak-anakku yang Ibu cintai, mudah-mudahan anak-anak ini selalu sehat, kemudian jangan lupa tugas utamanya adalah belajar, karena anak-anak ini anak-anak sekolah adalah tugasnya belajar. Semoga menjadi orang yang ke depan nanti akan menjadi orang yang sukses, yang bermanfaat untuk orang lain. Semangat ya, semangat selalu, dan jangan lupa jaga kesehatan. Kemudian juga jangan kita harus patuh terhadap guru dan juga orang tua. Oke, Ibu juga sehat selalu pastinya agar tetap memperjuangkan warga Kabupaten Cirebon. Ya, kita akan keliling lagi besok di program Japri Kula Jaring Aspirasi Masyarakat bersama Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Ibu Sophie Solvia. Selama Ramadan kita full hadir ya Bu, sambil menunggu waktu berbuka puasa Anda semua pemirsa. Terima kasih, sampai jumpa, kita ketemu besok.